Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para tuan-tuan dan nyonya-nyonya penggemar MotoGP setanah air di kesempatan sore hari ini? Semoga para bosku yang sudah mengklik video kali ini semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di kesempatan hari ini di video udara yang saya sajikan, bahwa ternyata bosku untuk alat call mailing sudah mulai bergerak menuju area lintasan sirkuit Mandalika, di mana titik dari tikungan ke-17 sampai dengan tikungan ke-5 akan dilakukan pembongkaran atau pengikisan sedalam 4 cm ya, atau setebal daripada aspal lapisan ketiga atau stone matic aspalnya ya, yang akan dilakukan renovasi ya. Selanjutnya ada beberapa hal juga yang kita dapat pantau, di mana proses pengecatan di bagian area curb lintasan sirkuit Mandalika, yang kita akan lihat bagaimana kegercepan dari tim Road Grip dari Inggris ya, yang melakukan painting di bagian area lintasan sirkuit Mandalika. Dan untuk proses pengerjaan di bagian area tribun, baik untuk tribun 360, tribun standar, tribun premium sampai dengan tribun blue class, terus dilakukan progres pengerjaan. Bahkan untuk jalur provinsi sudah mulai tampak untuk aspal barunya bosku ya. Sometimes what's right is wrong and instead, 'cause I was too young and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. Ya, kali ini kita sudah sampai di mana aktivitas para tim Road Grip yang sedang istirahat di sini bosku ya, yang sudah melakukan pengecatan di sebagian bagian area vert dari tikungan ke-14 menuju tikungan ke-15. Proses pengecatan ini merupakan lapisan kedua, memperbaiki bagian area vert, area runoff, bahkan area curve yang sudah dilewati oleh ban-ban para rider ketika World Superbike maupun pramusim, yang kita ketahui sudah kita saksikan beberapa waktu yang lalu di sirkuit Mandalika. Selanjutnya kita sudah dapat melihat di sini, namun di sini kita dapat melihat beberapa aktivitas, yaitu sedang melakukan pengadukan ya, melakukan pencampuran bahan untuk pengecatan di bagian area vertnya di sini bosku ya. Ada beberapa pertanyaan dari para netizen, kenapa dilakukan pengecatan di bagian area tikungan ke-10, tikungan ke-13, 14 sampai dengan 16 nantinya. Memang proses pengaspalan yang akan dilakukan renovasi dari tikungan ke-17 sampai dengan tikungan ke-5, sehingga dari tikungan ke-5 sampai dengan tikungan ke-16 itu tidak akan dilakukan renovasi, sehingga tahap sekarang untuk memperbaiki bagian cat yang sekiranya sudah sering dilewati oleh ban para pembalap ya. Seperti biasa kita dapat juga menyaksikan aktivitas proses pengerjaan di bagian area tribun premium di bagian sebelah kiri, area outer lane service route dari tikungan ke-16 di sini terlihat sudah mulai rapi untuk bagian atap putihnya ya. Material atap yang kita ketahui bersama di sini yang berasal dari Prancis dan Jepang sedang dilakukan pengencangan, sehingga nanti ya sebagian area atap ini dapat berfungsi untuk memberikan sebuah keteduhan bagi para penonton. Namun secara nyata atau sejatinya dengan model atap seperti ini tentunya tidak akan sepenuhnya bisa membuat para penonton tidak kepanasan ya. Sebagian mungkin kalau berputarnya matahari dari barat ke timur atau ke atas, mungkin nanti di bagian sisi-sisi area tribun akan ya cukup panas bosku ya. Sebagus-bagus apapun modelnya ya, bahkan untuk spang saja pasti panas bosku, apalagi model atapnya yang tinggi seperti itu ya. Semegah apapun kalau modelnya sangat tinggi ya, kalau hujan pasti kecipratan air ya. Kalau mau tidak kecipratan air atau panas ya di tribun VVIP ya, di Deluxe Class atau tribun
Premier ya yang berada di atas pedok. Di situ ada AC ya, ada makanan, ada minuman ya. Jadi silahkan pilih sesuai dengan budgetnya bosku, sesuai dengan seleranya. Kalau tidak takut panas ya silahkan beli yang agak mahal bosku ya. Kalau tribun standar ya sudah pasti bosku ya, kulit Anda akan lebih eksotis ya. Selanjutnya di depan area sirkuit Mandalika seperti biasa kita dapat pantau untuk hasil pengerjaan penempatan dari papling-papling batu ya di sini ya, yang kita ketahui sudah mulai tampak rupanya seperti lembaran catur ya, atau papan catur ya. Hitam putih bosku, menarik sekali. Selain itu juga ornamen-ornamen yang cukup menarik atau cukup khas di bagian area depan sirkuit Mandalika sebagai salah satu ornamen untuk bagian trotoar atau tempat para bosku berjalan kaki dengan nyaman nantinya menuju area tribun penonton. Selanjutnya kita juga dapat pantau di bagian badan jalan sebelah kanan dari pengerjaan jalur provinsi di depan kita kali ini juga mulai dilakukan pemadatan, dan satu kontainer yang berisi air tersebut ya melakukan penyiraman di bagian material sabis atau LPA, sehingga nanti dilakukan pengerasan pemadatan baru diberikan cairan frame coat. Selanjutnya akan dilakukan pengaspalan seperti biasanya ya, yang terbentang sepanjang 700 meter yang terkoneksi dengan bundaran Sunggung bosku ya. Percepatan pembangunan untuk memberikan sebuah kenyamanan, diberikan ornamen, diberikan taman, sehingga pepohonan yang rindang juga akan ditempatkan nantinya di area median jalan, bahkan untuk trotoar ini bosku ya. Jadi seperti halnya bagian area depan sirkuit Mandalika menjadi sebuah citra tersendiri atau muka daripada sirkuit Mandalika yang harus rapi dan tentunya indah bosku ya, sehingga nanti para wisatawan bisa mengabadikan momen atau berfoto di depan sirkuit Mandalika ya. Percepatan pembangunan sirkuit Mandalika dan melakukan sebuah renovasi di area lintasan karena sebuah kesepakatan antara FIM, Dorna Sport, ETDC dan MGPE terkait untuk memberikan sebuah nilai plus daripada sirkuit Mandalika yang nantinya akan menyelenggarakan event MotoGP supaya lintasannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara yaitu FIM dan Dorna Sport. Yang kita ketahui bersama bagi para bosku yang menyimak setiap hari bagaimana perkembangan sirkuit Mandalika, bahkan alat-alat canggih finisher yang dibeli khusus dulunya dari Jerman sudah hadir di kawasan sirkuit Mandalika untuk melakukan pengaspalan untuk bagian renovasi dari tikungan ke-17 menuju tikungan ke-5. Selain itu di hari ini bosku ya sudah hadir untuk alat berat yang berjenis coal milling yang merupakan salah satu alat berat yang mampu melakukan pengikisan atau melakukan pembongkaran di bagian area lintasan yang akan dilakukan renovasi. Selain itu di bagian area pit building untuk kanopi sudah mulai ditempatkan dan terlihat untuk rangka bahkan atapnya sudah mulai diberikan ya. Dan tepat sekali kita dapat melihat di sini untuk alat berat yang khusus yang akan melakukan proses pengikisan setebal 4 cm sesuai dengan ketebalan dari lapisan ketiga atau stone matic aspal yang kita ketahui merupakan aspal terbaik untuk materialnya, namun ada sedikit kekeliruan ya dalam meraciknya. Kemungkinan seperti itu atau mungkin situasi cuaca
media atau mungkin ya sebagainya bosku ya, karena tidak ada rilis resmi kenapa hal ini terjadi sehingga dilakukan renovasi atau pembongkaran. Ini merupakan salah satu hal yang membuat kita harus memberikan apresiasi karena PTPP selaku penyelenggara pembangunan bosku ya, atau pelaksana harian pembangunan sirkuit Mandalika, mereka bertanggung jawab sehingga hal ini menjadi sesuatu yang harus kita berikan apresiasi ya. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan standar ya dibongkar, diganti, diperbaiki, itu namanya pengerjaan yang sangat profesionalismenya ya tinggi sekali. Jadi tidak perlu kita ribet-ribet karena posisinya untuk pengerjaan pengaspalan ini menjadi sebuah pembelajaran khusus ketika nanti ada sirkuit yang akan dibangun selain di Lombok, mungkin ada di Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera bosku. Jadi tenaga ahlinya kita sudah sangat berpengalaman ya, sehingga posisinya sirkuit Mandalika ini adalah tempat belajar, tempat untuk mencari ilmu supaya nanti untuk pembangunan ke depan mampu ya menghemat dana, menghemat ya istilahnya menghemat material yang tidak seharusnya harus dibongkar seperti itu ya. Jadi itu sebuah masukan maupun kritikan dari kita ya. Semoga terus melakukan pembelajaran ya. Karena tidak ada hal yang sempurna yang bisa dikerjakan dalam waktu yang termasuk singkat bosku, karena sempat diberikan penghargaan pengaspalan tercepat ya di sebuah sirkuit bertaraf internasional.